lu pasti pernah lihat kalau misalnya di berita-berita, kenapa orang yang koruptor itu susah banget gitu buat diadili seadil-adilnya gitu. Nah, padahal kalau misalnya lu perhatiin, semisal aja guys ya, orang yang udah korupsi sebanyak-banyaknya, kayak misalnya udah triliunan, bahkan udah benar-benar kuadriliunan lah kurang lebih lah. Nah, itu kayak seakan-akan tuh menurut kita tuh nggak adil gitu hukumannya. Misalnya contoh, misalnya dia dihukum cuma 5 tahun di penjara aja, atau enggak cuma 6 tahun atau 7 tahun di penjara. Nah, bayangin guys ya, uang yang udah triliunan rupiah itu cuma sama dengan kayak cuma di penjara kayak 7 tahun, 6 tahun. Dan tapi kalau misalnya lu perhatiin, kalau misalnya orang miskin nih guys ya, orang miskin yang misalnya contoh kayak maling ayam buat makan sehari-hari, itu salah, tetap salah. Tapi kenapa orang-orang seperti itu dihukumnya bisa lebih lama dibandingkan koruptor? Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini gue mau sharing kalian kenapa kasus koruptor itu di Indonesia itu susah banget gitu, rumit banget gitu. Bahkan kalau misalnya lu pengen ngadilin, itu kadang gak sesuai sama ketentuan hukum yang berlaku gitu. Jadi banyak juga teman-teman gue yang bilang kalau misalnya percuma masuk hukum di Indonesia kalau misalnya hukumnya itu bisa dibeli atau bisa dibilang ya nggak berlaku gitu secara undang-undang, secara hukum perdata, secara hukum yang kita pelajarin di perkuliahan. Ini banyak banget guys ya, teman-teman gue bilang kayak gitu ya. Nah, tapi kenapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama tentunya proses pembuktian dalam koruptor itu atau dalam kasus itu tergantung rumitnya banget guys ya. Karena kalau misalnya kasusnya itu udah rumit banget, kayak misalnya melibatkan transaksi keuangan yang kompleks lah, lebih rumit lagi, banyak pihak, dan juga banyak lah yang disembunyi-sembunyiin bukti-buktinya, yang ada apa kayak penyidik dan juga jaksa itu butuh waktu yang lumayan lama gitu, lumayan cukup kuat gitu, biar benar-benar kalau misalnya orang ini benar-benar salah gitu, nggak cuma butuh 1, 2, 3, tapi benar-benar harus butuh bukti yang banyak banget guys ya. Yang kedua tentunya proses peradilan yang panjang banget. Nah, inilah poinnya guys ya. Karena kalau misalnya lu ikut peradilan misalnya mungkin ada kayak penceraian, koruptor, atau nggak mungkin kayak pembunuhan segala macamnya, coba lu sekali-sekali ikutlah dalam proses pengadilan. Itu panjang banget guys ya. Bahkan bisa sampai 5 kali, 10 kali lebih tergantung dengan permasalahannya. Dan sekali sidang itu ya bukan cuma sejam 2 jam aja, tapi bisa 6 jam, 7 jam, bahkan bisa lebih ya guys ya. Nah, makanya kenapa orang-orang bisa ngasih kayak ada kegiatan kayak gini? Karena kalau misalnya penanganan kasus itu bisa berhasil, tentunya ini bisa dibilang poin plus lah buat jaksanya, buat hakimnya, sama buat ya orang-orang yang penyidiknya gitu. Tapi kalau misalnya dalam penyidikan itu masih ada kelemahan atau nggak penuntutnya itu masih kurang, ya udah hasilnya itu ya malah bisa dibilang malah meragukan gitu. Yang ada malah apa? Jaksa bingung gitu, mau milih yang ini atau milih yang ini, atau mau benar-benar hukum yang ini atau hukum yang ini, pasti agak riuh gitu. Karena ya banyak banget bukti-bukti baik dari pelaku maupun korban juga. Yang ketiga tentunya kualitas penegakan hukum. Nah, banyaklah akhir-akhir ini lu pasti lihat lah kayak kasus-kasus koruptor yang dimana akhir-akhir ini viral yang 74 kg emas ya guys ya. Dan masih banyak lagi lah. Dan kenapa orang-orang yang seperti ini itu orang-orang pelakunya itu kayak seakan-akan gak merasa bersalah gitu, gak merasa benar-benar dia itu tertangkap gitu, malah seakan-akan ya udah kayak biasa aja gitu. Nah, padahal kalau misalnya lu perhatiin orang-orang yang seperti ini, misalnya guys ya, contoh aja guys ya, misalnya lu kena kasus, terus jaksanya itu kenalan sama lu, bisa dibilang bisnis lah, sama-sama punya pembisnis segala macamnya. Nah, dan juga pengacara yang lu ini udah kuat banget lah, dan pengacara lawannya atau pengacara yang pengen bener-bener yang pengen ngadilin lu itu udah kenal sama lu. Nah, gimana tuh ceritanya kalau misalnya kayak gitu? Coba lu jawab aja di kolom komentar. Nah, kurang lebih seperti itu guys ya. Yang terakhir tentunya potensi konflik kepentingan atau korupsi dalam sistem yang ada. Ini mungkin panjang lagi guys ya kalau misalnya gue bahas. Karena apa? Karena pastinya di dalam sebuah organisasi, dalam sebuah permasalahan, urusan, pasti ada gitu hal yang menjadi kepentingan, mau itu kepentingan pribadi atau nggak kelompok. Jarang banget pemerintah itu bilang guys ya kalau misalnya kepentingan buat masyarakat, buat rakyat, itu bullshit banget ya. Padahal ya udah buat kepentingan pribadinya atau nggak kepentingan buat kelompoknya atau komunitasnya. Nah, menurut kalian gimana? Coba tulis aja di kolom komentar. Kalau misalnya ada gue yang salah, coba kritik gue dan saran gue di kolom komentar juga. Semoga bermanfaat and next time. Bye.